Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Weli Handayani, SSTM KEP, NIDN 1013038902. Saya salah satu dosen tetap di program studi Sarjana Keperawatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, salah satunya pemeriksaan fisik dan bayi. Sebelum saya memaparkan lebih detail mata kuliah yang saya ampu, saya akan menjelaskan tentang tahapan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran, yaitu DEA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah menjelaskan materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa tentang mata kuliah yang saya ajarkan, baik menggunakan textbook ataupun didukung dengan jurnal-jurnal. Interaction yaitu dilakukan dengan perkuliahan tatap muka selama dalam proses pembelajaran. Ada interaksi antara saya dan mahasiswa terkait materi yang diberikan, sehingga mahasiswa didorong untuk aktif terkait materi yang disampaikan, baik dalam diskusi maupun dalam perkuliahan. Asesmen, saya akan memberikan penilaian kepada mahasiswa dalam bentuk tugas di akhir pembelajaran terkait dari materi yang saya berikan. Tujuan pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan secara singkat deskripsi mata kuliah pemeriksaan fisik ibu dan bayi. Mata kuliah pemeriksaan fisik ibu dan bayi penempatannya di semester 4 dengan bobot 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah ini diberikan kesempatan mahasiswa untuk menjelaskan tentang anamnesis, pengkajian tanda vital ibu dan bayi, pemeriksaan dasar kehamilan, persalinan, nifas, dan pemeriksaan bayi baru lahir, anak, dan balita. Capaian pembelajaran yang diharapkan. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan anamnesa pengkajian riwayat kesehatan dan obstetrik. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan keterampilan dalam berkomunikasi. Mahasiswa mampu menjelaskan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam praktikum kebidanan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menguraikan pengkajian tanda vital ibu dan bayi. Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan pada kehamilan. Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan pada persalinan. Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan pada masa nifas, dan mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir. Selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik dan antropometri. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan penilaian keadaan bayi baru saat lahir. Adapun materi pembelajaran atau pokok bahasan pertama, anamnesis, pengkajian riwayat kesehatan dan obstetrik, serta keterampilan dalam berkomunikasi. Kedua, pengkajian tanda vital ibu dan bayi, mengenal peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam praktek kebidanan. Selanjutnya, pemeriksaan dasar pada kehamilan, persalinan, dan nifas. Dan yang terakhir, pemeriksaan bayi baru lahir, bayi dan anak. Adapun metode pembelajaran dilaksanakan di kelas dengan menggunakan metode yaitu PBL atau Problem Based Learning, di mana pembelajaran berbasis masalah. Selanjutnya, small group diskusi kelompok kecil, contextual learning atau pembelajaran
kontekstual. Nah, untuk praktikum, kegiatan praktikum dilaksanakan di laboratorium dengan menggunakan metode simulasi dan demonstrasi. Evaluasi yang dilakukan di akhir perkuliahan ini yakni ujian tulis 40%, UTS 5 terdiri dari UTS 15% dan UAS 25%. Ujian praktikum 40% dilaksanakan di laboratorium dan untuk tugas 20% yakni berbentuk diskusi, makalah ataupun presentasi kelompok kecil. Berikut adalah contoh video pengajaran pada salah satu pertemuan mata kuliah pemeriksaan fisik ibu dan bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Bu. Walaupun pada siang hari ini ya, kayaknya sudah beberapa materi tadi yang masuk. Nah, tapi semangat kita tetap ya, walaupun di siang hari ini waktu-waktu rawannya nih kayaknya semangatnya berkurang, tapi saya harap semangatnya tetap menyala di kelas ini. Baik, pada pertemuan ini lanjutan kita ya, tali pusat, perawatan tali pusat. Nah, sebelum materi ini saya mulai, saya minta untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk membaca doa. Membaca doa, mulai. Selesai. Terima kasih. Lanjut ya. Untuk kelas ini ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? Satu. Berarti itu keterangannya sakit kah? Absen? Ya, Sakit. Ya, oke, sakit. Berarti kelas ini ya pada hari ini ada sakit keterangannya satu orang. Baik, sebelum kita masuk ke perawatan tali pusat, saya minta kepada Ananda yang bisa menyimpulkan materi kita minggu lalu. Silakan. Ya, silakan. Perkenalkan saya Ria Putri. Saya akan mengulang materi yang kemarin, yaitu tanda-tanda vital bayi baru lahir. Yang pertama ada suhu tubuh, yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang kedua, frekuensi pernapasan normal 30 sampai 60 napas per menit. Yang ketiga yaitu frekuensi nadi 120 sampai 160 denyut per menit. Terima kasih. Semua sudah bisa mendengar ya mengenai pembelajaran kita minggu lalu. Nah, untuk itu kita lanjutkan dengan materi kita dengan perawatan tali pusat. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian perawatan tali pusat, kita bisa melihat ya, ini perawatan pada bayi baru lahir. Jadi perawatan bayi baru lahir ini merupakan suatu momen yang sangat penting karena bisa menurunkan angka kematian dan angka kesakitan pada neonatus ataupun bayi baru lahir. Kenapa? Jika tidak dirawat dengan baik, ya salah satunya itu perawatan tali pusat. Nah, jika tidak dirawat dengan baik tali pusat tersebut hingga lepas secara alami, menyebabkan infeksi pada bayi baru lahir. Nah, ini akan menyebabkan infeksi, lalu akan timbul gejala-gejala ya seperti bernanah ataupun demam. Nah, ini sangat membahayakan nyawa dari bayi baru lahir tersebut. Nah, maka dari itu tentu perawatan tali pusat ini sangat penting sekali. Nah, bisa kita lihat di sini diharapkan ya untuk materi perawatan tali pusat ini mahasiswa nantinya mampu menjelaskan pengertian tali pusat, lalu mampu menjelaskan tujuan perawatan tali pusat, lalu menjelaskan kapan perawatan tali pusat dan cara merawat tali pusat. Selanjutnya tanda-tanda infeksi tali pusat, dan yang berikutnya mampu menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat tali pusat. Nah, ini untuk beberapa menit ke depan, ini materi yang akan kita bahas. Baik, kita lihat yang pertama, yaitu perawatan tali pusat. Nah, jadi perawatan tali pusat ini adalah suatu perbuatan atau tindakan ya merawat
atau memelihara tali pusat bayi setelah tali pusat dipotong atau sebelum puput. Nah, puput paham maksudnya di sini? Tidak. Nah, dia lepas ya. Ini lepas dari si bayinya. Jadi itu biasanya terjadi di hari ke-5 sampai di hari ke-7. Nah, jadi kita juga tahu ya anak-anak semua, di mana tali pusat ini sebagai penghubung, dia sebagai penghubung saat di dalam kandungan antara ibu dan si bayi atau si janin ya sebelum dia lahir. Nah, itu sebagai suplai oksigen, suplai makanan, darah, dan lain-lainnya. Nah, jadi maka dari itu setelah bayi lahir, tentu semua itu yang berhubungannya tadi pusat tadi yang berhubungan antara ibu dan bayinya itu dilepas ya atau digunting. Karena apa? Karena bayi akan secara mandiri mencukupi hal tadi, mencukupi dia mendapatkan oksigennya dengan cara bernapas, lalu mendapatkan nutrisinya dengan nantinya ada asupan ya yang harus dia penuhi. Contoh dalam pemberian ASI ya oleh ibunya. Nah, jadi perawatan tali pusat ini sangat penting sekali. Kita lanjut pada tujuan perawatan tali pusat. Nah, jadi perawatan tali pusat, Anda bisa lihat di sini mempunyai tujuan agar tali pusat itu tetap kering dan bersih. Nah, mencegah infeksi pada bayi baru lahir, lalu membiarkan tali pusat terkena udara agar cepat kering dan lepas. Nah, itu dulunya dia perawatan tali pusat ini terus berkembang sampai sekarang. Kalau dulu mungkin Anda pernah melihat atau punya adik ya, punya tetangga yang mana tali pusat itu diolesi di beberapa, ada tadin, ada alkohol. Nah, yang sekarang itu tanpa mengolesi apa-apa, hanya ditutup mungkin kayak kasa kering, dibiarkan terbuka ya dan kering, dan dia akan lepas secara mandiri. Dan perlu kita jaga tentu kebersihan dari tali pusat tersebut. Nah, infeksi, nah ini yang berbahaya sekali. Infeksi tadi ya sudah Ibu sampaikan di awal sebagai pendahuluan, di mana kita tentu menekan angka tadi ya, angka kematian ataupun angka kesakitan dari terjadinya infeksi neonatus. Nah, baik, selanjutnya kita bisa lihat. Nah, kapan tali pusat itu dirawat atau dilakukan? Jadi tali pusat itu dilakukan secara rutin. Nah, dia secara rutin setiap selesai mandi dan sewaktu-waktu bila diperlukan saat balikan tali pusat basah oleh air kencing. Nah, di sini ya bisa kita perhatikan, membedakan di sini ada bayi laki dan bayi perempuan. Itu berbeda. Kalau laki-laki lebih rentan nanti urinnya itu ada di ke atas karena ini ya uretranya. Nah, laki lebih rentan. Jadi bisa membasahi popok, bisa membasahi popok sehingga mengakibatkan lembab di sekeliling tali pusat. Nah, jadi kalau itu perlu kita perhatikan tadi oleh air kencing ataupun kotoran bayi. Jadi lakukan sampai tali pusat itu kering. Jadi kita usahakan tidak basah ya, baik itu kena air sebenarnya atau air kencing ataupun sehabis mandi. Nah, itu biasanya juga sehabis mandi kan basah. Nah, itu kita perlu perhatikan lebih juga perlu kita keringkan. Nah, kita melakukan pengeringan tali pusat itu dari sekeliling pangkal lalu ke ujung tali pusat sampai benar-benar kering. Nah, itu dilakukan secara rutin. Sebenarnya juga perawatan tali pusat Anda perlu perhatikan. Biasanya bayi baru lahir nih, dia lahir di klinik bidan. Oke, kalau di bidan tentu yang melakukan perawatan tali pusat bidan. Ya, setelah pulang ya orang tua. Jadi perlu kita nanti melakukan edukasi terhadap orang tua ataupun yang mendampingi ibu dari bayi tersebut, mungkin mertuanya atau orang tuanya ya, yang bisa nanti membantu ibu dalam melakukan perawatan tali pusat di rumah hingga lepas secara alami. Nah, saya akan lanjutkan perawatan tali pusat. Nah, cara perawatan tali pusat ini bisa nanti kita yang pertama langkahnya cuci tangan dengan sabun hingga bersih, keringkan dengan handuk bersih. Jadi kita mencuci tangan dengan teknik 6 berkah tadi ya,
Lalu kita buka balutan dan kita ganti dengan lembut dan hati-hati dan buang ke tempat sampah. Bila lecet basahi dengan air hangat. Nah biasanya tali pusat itu kan yang menjadi perhatian kita. Nih kita pasang nih ya pagi hari, besoknya mau mandi atau sorenya mau mandi. Nah tali pusat tadi mungkin karena ada tekstur dari tali pusat itu belum kering betul, nah dia akan lengket ya di tali pusat. Nah itu jangan sampai kita langsung melakukan tarikan atau membuka secara kasar. Itu kita buka secara lembut dan berhati-hati. Nah kalau jika lapisannya itu nempel ke lapisan tali pusat tersebut, kita bisa gunakan air hangat. Jadi air hangat itu bisa kita basahi dulu kasar sterilnya, lalu kita tap tempat yang nempel tadi sehingga kita lepaskan dengan cara berhati-hati dan lembut ya. Nah langkah selanjutnya, bersihkan tali pusat dengan cara pegang bagian ujung tali pusat, basahi dengan waslap dari ujung melingkar ke batang. Nah, jadi dia dari ujung melingkar ke batang ya. Jadi dari pangkalnya itu bisa Anda perhatikan sampai benar-benar merata ya yang kita bersihkan. Lalu disabuni di bagian batang pangkal, bersihkan sampai sisa sabun hilang. Nah, ini berbarengan dengan saat kita memandikan bayi ya. Selanjutnya, keringkan sisa air dengan kasa steril. Lalu tali pusat tidak dibungkus karena membuat menjadi lembab. Nah, jadi ini yang terbaru, tidak perlu kita bungkus ya dengan apalagi dibaluri dengan betadin ataupun alkohol, lalu dibungkus dengan plester kah atau dengan kasa yang juga basah ya. Jadi itu gunanya kalau lembab berarti akan mengundang berkembang biaknya satu bakteri. Nah jadi bakteri inilah yang akan menjadi infeksi terhadap tali pusat bayi. Nah selanjutnya kita pakaikan popok, itu ujung atas popok di bawah tali pusat dan talikan pinggir. Jadi keuntungannya tali pusat itu tidak lembab. Jadi jika pipis tidak langsung mengenai tali pusat, tetapi ke bagian popok dulu. Nah jadi tadi yang lebih kita perhatikan pada bayi laki-laki ya, atau pada bayi laki-laki karena dia mempunyai uretra ya, nanti akan biasanya kalau lagi kalau untuk laki-laki itu dia takutnya itu ke atas ya. Nah jadi mungkin ke atas sehingga akan membasahi tali pusat. Nah selanjutnya kita lihat tanda-tanda infeksi tali pusat. Jadi tanda-tanda infeksi tali pusat kita bisa lihat pertama pangkal tali pusat ataupun sekitarnya berwarna merah dan bengkak. Nah ini kita perlu perhatikan di mana ya untuk dinding abdomen neonatus atau bayi baru lahir itu lebih mengkilat dianya, berwarna merah di sekitar pangkal dari tali pusat, sehingga kalau sudah memerah lalu adanya keluar cairan yang berbau ya, bernanah dan perdarahan pada tali pusat. Nah perdarahan tali pusat ini maksudnya darah segar ya, yang mungkin keluar dari pangkal tali pusat. Nah ini yang perlu kita perhatikan juga, darah segar itu seperti apa ya darahnya, itu berwarna merah terang, lalu dia bersifatnya encer. Nah itu kita perhatikan. Lalu demam. Nah demam ini juga kita melihat atau kondisi dari suhu tubuh si bayi, di mana yang normalnya berapa tadi? Yang minggu lalu kita sudah apa? Suhunya 36,5 sampai 37,5 ya. Jadi tanda-tanda demam kita sudah pasti kita ukur dengan suhu tubuh bayi. Nah, jadi tanda-tanda infeksi ini perlu menjadi perhatian khusus kita, terutama juga nanti kita mengajarkan atau memberikan edukasi
kepada ibu maupun keluarga yang ada pada bayi tersebut, sehingga bisa memberikan asuhan perawatan tali pusat ini dengan baik. Selanjut, nah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat tali pusat. Pertama, jangan bungkus tali pusat atau perut bayi ataupun memoleskan cairan apapun dari putung tali pusat. Jadi kita juga melihat kultur ataupun budaya di wilayah tertentu. Mungkin ada satu wilayah di mana dia lebih dominan apalagi bersalin dengan dukun. Nah, itu sering dianjurkan kadang memberikan arang ya, lalu kadang memberikan ramu-ramuan, kita nggak tahu katanya ramuan tradisional. Nah, kalau bisa kita sebagai tenaga medis langsung memberikan edukasi yang benar ya, tidak memberikan apa-apa karena itu akan mengundang infeksi. Lalu jangan mengoleskan alkohol, betadin, dan tali pusat karena akan menyebabkan tali pusat menjadi lembab dan akan mengundang yang namanya perkembangan kuman ya ataupun bakteri sehingga jadinya infeksi. Lipatan popok itu di bawah putung tali pusat. Nah, ini yang menjadi perhatian juga ya, apalagi kita nanti Ananda berada di suatu misal di klinik ya, ataupun di klinik lalu di rumah sakit disuruh merawat tali pusat. Nah, kita perlu kita perhatikan bagaimana kita melakukan untuk perawatan tali pusatnya, bagi memasang popok tadi ya, popok. Nah, itu diusahakan tidak berada ataupun menutupi tali pusat, tapi berada di posisinya di bawah ya, di bawah dari pangkat tali pusat. Jadi sabun lalu bilas, kemudian segera keringkan dengan sesama dengan air bersih. Nah, jadi kita perlu perhatikan ya, bersihkan dengan sabun. Biasanya itu kita lakukan saat mandi. Nah, kita memandikan bayi, lalu saat melakukan perawatan tali pusatnya kita lepaskan, bilas menggunakan sabun, kita bilas, benar-benar tidak ada sabun yang tertinggal. Nah, dari itu kita setelah kita membilas tentu kita keringkan ya, dengan benar-benar kering. Nah, selanjutnya daerah sekitar tali pusat itu harus dalam keadaan kering dan bersih untuk mencegah terjadinya infeksi. Lalu jangan menggunakan plester. Nah, ini akan mengeluarkan ikatan karena akan menjadi iritasi pada permukaan kulit dan bayi ya. Nah, jadi jangan kita gunakan plester. Lalu bawalah segera ke dokter anak jika mengalami sesuatu pada tali pusatnya seperti merah, bernanah, dan berbau. Lalu ditambah lagi dengan ciri-ciri adanya demam. Baik, demikian materi kita. Ada yang bertanya, silakan. Ya. Saya sebelum kami izin bertanya, bagaimana tanda-tanda infeksi tali pusat? Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan ya dari kami. Dari Ananda dan bisa menjawab, silakan. Baik, saya Tika Mulia akan menjawab pertanyaan dari sini, yaitu bagaimana tanda-tanda yang ditemukan pada infeksi tali pusat. Yang pertama yaitu kemerahan di bagian pangkal tali pusat. Yang kedua yaitu keluarnya cairan berbau dan bernanah. Yang ketiga yaitu pendarahan tali pusat. Yang ketiga yaitu ditandai dengan demam. Terima kasih. Dengan semua ya untuk tadi yang bertanya mengenai tanda-tanda infeksi tali pusat. Oke, sebelum saya tutup, saya minta dari Ananda bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Silakan. Perkenalkan, saya Mona. Pada pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa perawatan tali pusat adalah tindakan penting untuk mencegah infeksi pada bayi baru lahir. Tali pusat harus dirawat dengan benar, bersih, dan kering hingga lepas secara alami. Terima kasih. Terima kasih. Tadi sudah disimpulkan oleh temannya ya mengenai materi kita pada siang hari ini. Jika
tidak ada pertanyaan, mungkin saya tutup ya. Tapi sebelum saya tutup, saya mungkin instruksikan dari Ananda. Mungkin kelas ini ada penanggung jawab dari mata kuliah ini ya, di mana tolong nanti kita minta izin masuk ke labor, lalu kita siapkan alat dan bahan untuk perawatan tali pusat. Nah, itu kita lakukan minggu depan bersama-sama melakukan simulasi ya, ataupun yang mensimulasikan perawatan tali pusat yang benar di labor. Jadi saya benar-benar minta ke mahasiswa benar-benar disiapkan kelas labornya. Oke ya, minggu depan. Oke, kalau seperti itu saya akan akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Demikianlah salah satu dari sisi mata kuliah pemeriksaan fisik ibu dan bayi. Terima kasih atas perhatian dan saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.